Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita masih di rumah aja karena PPKM ya, PPKM darurat. Terus ini PPKM level 4 dan sekarang udah tanggal 3 Agustus yang katanya PPKM mau diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Luar biasa ya. Jadi kalau aku sih taat aja sama peraturan pemerintah dan semoga kalian semua di sana sehat-sehat semua. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas soal gear check, perlengkapan seluruh alat-alat MTB ku, mulai dari helm, protektor, sarung tangan, kaos kaki, celana sampai luarnya, mungkin sampai jaketnya juga. Jadi aku bakal kasih tahu kalian kenapa aku beli merek itu, kenapa aku pilih barang yang itu, dan di mana aku belinya dan berapa harganya. Lalu yang berikutnya ada elbow guard, pelindung tangan atau pelindung siku. Ini aku pakai pabrikan dari Fox, tipenya Fox Launch Pro. Ini sebenarnya aku tuh salah beli. Aku tuh kan mau belinya waktu itu kan mau beli knee guard, pelindung lutut, tapi aku lupa baca deskripsi sama keterangannya bahwa ini tuh knee guard punyanya youth, yang buat junior, buat anak-anak. Nah pas barangnya datang aku nyoba masuk pakai pasang di kakiku, ternyata tuh cuman sampai betis doang muatnya, tapi akhirnya aku pakai di tanganku jadi cukup enak, cukup aman kayak gitu. Dan ini harganya tuh kisaran 750 ribuan ya yang Fox ini. Yang lain juga banyak kayak 661, IXS atau Bluegrass, itu Race Face itu lebih bagus kayaknya ya, lebih mahal daripada ini. Oke. Yang berikutnya adalah pelindung lutut kaki atau knee guard. Nih aku pakai yang panjang dari pabrikan 661. Yang panjang tuh maksudnya gini, ini kan lututnya dari lutut sampai tulang kering. Nah habisnya dari tulang sisa ini bawahnya langsung ketemu kaos kaki. Di sini pas banget di lutut, nanti naik dikit ke pahanya. Kalau dari 1 sampai 10 aku mungkin kasih penilaian ini tuh angka 8 kali ya, karena nggak bagusnya apa, strapnya ini tuh gampang banget melar. Dan aku punya teman yang pakai merek Fox itu kayaknya lebih durability-nya lebih oke ya, mungkin karena faktor cuci dan segala macam. Tapi ini sih udah worth to buy banget ya. Ini udah umurnya hampir 2 tahun, udah banyak bolong-bolongnya nih, kayak gini nih tuh, udah banyak bolong-bolongnya. Tapi sih oke, masih bisa dipakai banget. Lagian kan dulu sampai sekarang juga masih sering crash tuh kalau main ya, jadi oke lah gitu, udah cukupan banget gitu. Dan dulu aku belinya ini harganya kalau nggak salah ya, ini satu-satunya knee guard yang panjang yang besar kayak gini, harganya yang di bawah 1 juta. Kalau yang kayak merek Troy Lee Design, Fox, IXS, Race Face itu harganya 1 jutaan ke atas. Lalu di sini ada goggles. Aku pakai ini yang biasa-biasa ya gogglesnya, yang alias yang KW-KW-an. Ini mereknya Scott. Bagus, udah cukupan bagus, cuman plastiknya yang jelek banget. Nah ini lens aslinya, lens aslinya waktu beli gogglesnya itu. Terus karena ini susah dipakai kalau misalnya main sampai sore, karena kan gelap-gelap banget tuh. Jadi aku pakai lens clearnya yang kayak gini. Ini cukup murah lens clearnya, aku belinya tuh 50.000. Dan gogglesnya sendiri aku belinya tuh sekitar 150 ya. Harga yang kayak gini tuh 150. Banyak dijual di marketplace Indonesia, mulai dari toko oranye, toko merah, sama toko hijau. Lalu selanjutnya ada glove atau sarung tangan. Ini pakai yang biasa-biasa aja, 100% atau 100%. Belinya di toko merah, toko hijau, toko oranye banyak. Harganya murah banget, 135.000, 120.000. Jadi masih agak sayang aja tuh beli sarung tangan yang bagus-bagus kayak Fox, Troy Lee Design dan lain-lain, karena itu harganya di atas 500. Dan apa ya, punya temen juga yang pakai barang-barang kayak gitu, jadi mereka kesusahan soal maintainnya. Ada kadang-kadang di strapnya ini lepas, di crack-crackannya ini lepas, terus ya apa ya, terus yang itu di gripnya itu yang kayak gini tuh udah pada lepas juga. Jadi menurutku cukup yang kayak gini udah ngegrip juga kok, udah enak juga. Nanti dibantu sama ini, sama hand gripnya bawaannya kita. Jadi ini up to you ya, karena ini penting tapi bukan krusial sih.
Yang berikutnya adalah sepatu flat MTB. Ini sepatuku yang terbaru, yang paling baru aku beli, mereknya Crank Brothers Stemless yang pakai tali warnanya hitam. Aku pakai size 11 atau 45 sekian, 45 ke 46. Kadang di merek sepatu kan beda-beda, ada yang 45 pas, ada yang 45 1/3, ada yang 45 2/3. Yang ini nih, sepatu ini memang menurutku pribadi itu keren banget ya, bentuknya keren. Nggak cuman buat main sepeda doang, malah justru kalau buat main sepeda aku sayang. Jujur ini belum pernah aku bawa buat sepedaan sepatunya. Aku masih sepedaan pakai sepatu yang lama karena ini harganya juga lumayan mahal. Kemarin aku belinya tuh sekitar 2.300.000-an yang ini. Dan menurut si Crank Brothers sendiri, sepatu ini bakal match sama pedalnya Crank Brothers juga, stem 3 ke atas, katanya sih begitu. Cuman kayaknya ini ya itu triknya marketing kali ya. Tapi yang jelas sepatu ini keren banget, dan aku lihat di review-review luar negeri juga dia ini apa ya, pesaing terberat yang dari 510 sih katanya. Cuman ya begitu dah, lebih enak dipakai harian. Lalu yang berikutnya adalah yang paling mainstream di anak sepeda, ini sepatu 510. Jadi sebelum beli Crank Brothers aku pakai 510. Serinya Freerider, size nya 45 juga nih. Freerider 510, warnanya black gray kayak gini. Ini juga belinya jaraknya cuman ya kurang lebih sebulan ya dari aku beli Crank Brothers. Itu punya ini dulu terus pakai main, ini enak. Kalau Crank Brothers tadi itu bentuknya masih formal, masih casual kayak gitu. Kita buat main sepeda oke, buat jalan oke, kita bahkan buat ngantor kondangan juga oke. Karena dia bentuknya dipakai tuh jadi lebih oke gitu kelihatannya, looksnya. Kalau ini tuh dia lebar banget nih, depannya tuh melebar kayak gitu. Jadi ini apa ya? Ya buat anak-anak main kayak buat main doang sih. Dan katanya si 510 dia punya sole itu, outsole-nya itu paling terbaik di dunia. Karena dia juga kan 510 itu kan asli kan sepatu buat wall climbing ya, rock climbing yang ekstrim kayak gitu. Jadi dia punya outsole-nya itu yang ngegrip banget gitu katanya. Nih, yang 510 seri Freerider ini harganya lebih murah daripada Crank Brothers. Ini aku beli di Indonesia, harganya tuh di toko hijau tuh ada yang jual 510 Indonesia, base-nya di Surabaya, ada yang jual sekitar 1,7 sekian, 1.700.000 sekian, seri 510 Freerider. Lalu yang berikut ya, ini sepatu yang paling ku sering pakai buat main sepeda. Ini New Balance Phase V2. Ini sebenarnya sepatu trail run. Nah, jadi aku mau cerita dikit tuh. Aku tuh pakai ini pertama kali sebelum pakai 510 sama Crank Brothers-nya. Aku pakai pertama kali aku main sepeda, main MTB, main downhill tuh pakai ini. Dan kurasa setelah aku pakai ketiga sepatu buat main sepeda, paling enak tuh pakai ini sih gitu. Kenapa begitu? Pertama, dia punya gigi di sini, dia nggak flat. Itu buat masuk ke pedal dan segala macam itu udah oke menurutku ya. Yang kedua, dia itu kalau kita misalnya lagi loading mau ke start kayak gitu, ke start tempat main sepeda itu kan kadang kan kita harus dorong sepeda sedikit kayak gitu. Dan kadang itu cuacanya kan hujan dan segala macam. Sedangkan tracknya itu, lane-nya itu kan basah, jadi kena hujan sedikit licin, pastinya licin dan belenyek kayak gitu ya tanahnya, itu jadi lembek kayak gitu. Nah, yang ini tuh membantu banget. Nih, gripnya bawahnya giginya itu membantu banget. Jadi aku juga nggak ngerti ya, belum merasakan maksimalnya si 510 sama Crank Brothers itu. Kenapa mereka bisa bilang terbaik? Tapi sejauh ini menurutku aku masih lebih lebih nyaman pakai yang kayak ginian tuh, yang ada giginya aja pokoknya bawahnya. Nah, yang kayak gini. Sepatu yang ini juga aku pakainya yang New Balance ini tuh buat naik gunung atau buat traveling, buat jogging yang kayak di sawah-sawah kayak gitu tuh udah oke banget. Ini sering ku pakai, makanya dia Polter kayak gitu. Dan harganya juga nggak semahal si 510 dan Crank Brothers tadi. Cobain deh kalian pakai yang kayak model-model kayak gini tuh. Mungkin kalian nanti bakal bisa nemuin, oh iya kayaknya. Jadi kenapa aku harus beli yang lebih mahal? Mungkin kalian dalam hati bisa berpikir kayak gitu. Lalu yang berikutnya yang paling terpenting adalah helm.
Ini helm aku pakai dari pabrikan Fox. Ini helm pertamaku, Fox Flight. Ini udah jarang ku pakai lagi. Ini yang kini helm batok, helm Dirt Jam. Aku juga dulu belinya ya karena ini harganya relatif terjangkau nih. Ini pakai size L ya. Size L nya di Fox Flight ini tuh ukurannya 59 sampai 61 cm lingkar kepalanya kayak gitu, dan ini made in China ya gitu deh. Ini akhirnya nggak kepake dan kayak sering dipinjam sama saudara-saudara helm ini, ya udah deh. Terus akhirnya kemarin lecet karena kegencet waktu di mobil, terus akhirnya aku masukin aja, atas dibalikin udah aku masukin lagi ke dalam kardusnya. Yang berikutnya karena aku merasa nggak aman tuh dengan helm Fox Flight yang helm batok kayak gitu, helm Dirt Jam atau helm itu buat main downhill itu aku memang kurang aman. Jadi akhirnya aku belilah satu helm full face Fox Pro Frame yang ini helm full face. Menurutku keren banget ya. Udah searching, baca review, lihat review di YouTube, baca blog-blognya orang kayak gitu. Nah kalau di Pro Frame itu dia tuh yang paling ku suka ini satu. Ini dia pakai magnet. Mungkin helm lainnya ada ya pakai magnet juga, cuman aku belum pernah coba dan belum pernah baca. Aku baca yang ini pakai magnet dan desainnya aku suka. Ini size nya L juga dan ini seri yang MIPS. Seri MIPS ini buat pelindung apa ya, dirancang khusus dengan sistem pelindung multi impact protection system. Artinya kepanjangannya MIPS itu untuk melindungi otak kita sebenarnya dari kalau kita terjadi kecelakaan, crash dan segala macam. Nah ini Fox Pro Frame yang kamuflase, yang camo green camo. Ini aku pakai size nya tuh L juga, size nya L. Ukuran untuk lingkar kepala 58 sampai 61 cm dan ini harganya sekitar, waktu beli itu sekitar 3,5 juta. Nah ini Fox Pro Frame. Ada sih yang bagus-bagus lainnya tuh kayak TLD atau 100% itu tuh juga bagus-bagus, cuman aku dari modelnya aku sih kurang suka juga ya yang itu. Aku lebih suka yang Pro Frame kayak gini nih, lebih gimana gitu kalau dipakai. Dan sebenarnya kalau aku pakai size L di sini pipinya tuh ngejepit banget gitu. Jadi sebenarnya kayak lebih nyaman pakai size XL. Nah, lalu aku berpikir kalau misalnya aku cuman pengen main santai-santai, main sepedaan santai-santai, terus aku pengen sepedaan gimana, maksudnya nggak yang di bike pakai gitu atau lagi terabasan kayak gitu, aku berpikir wah aku kayak pakai helm full face itu agak ribet ya kayak gitu. Jadi akhirnya inilah aku beli yang ini juga size nya ini size nya XL ya. Untuk lingkar kepala XL tuh 58 sampai 60 cm ya. Ini masih agak kecil juga sih buat aku, masih kayak di telinganya gitu masih agak neken. Dan shock juga pas pertama lihat bahannya tuh kayak lebih ringkih daripada yang Pro Frame, maksudnya kayak gini nih. Nah dari mikanya gitu. Cuman dari helm enduro lainnya kayak Bell, kayak apalagi ya kayak Bell yang segala macam kayak gitu tuh, aku lupa namanya tuh, yang Urge kayak gitu atau Leat, aku lebih suka yang Fox Drop Frame. Ya di sini di klipnya tuh juga pakai magnet. Tik. Jadi kan kalau kita lagi mau main gitu pakai sarung tangan kan ribet ya, masukin ini tinggal gini doang. Nah gitu. Nah ini udah MIPS juga. Jadi sebenarnya MIPS itu apa sih nih, kayak gini nih ya. MIPS itu di sini tuh ada keterangannya, Brain Protection System. MIPS is a brain protection system. Rotational motion can cause brain injuries. Jadi untuk apa ya? Untuk meminimalkan resiko cedera pada otak kita karena benturan dan segala macam. Nah di sini ada perbedaannya nih. Nih. Kalau teknologi buat helm, kalau misalnya kita crash, jadi posisi helm melindungi otak kita nih kayak gini nih, warnanya kan hijau, biru dan segala macam. Nah kalau yang non MIPS ini bisa terjadi injury yang ada merahnya nih, jadi kan ini berbahaya banget ya.
Apalagi kalau main sepeda, main downhill itu, main enduro dan segala macam itu, kita yang dituntut tuh kecepatan kayak gitu dan banyak obstacle-nya. Jadi orang itu semua yang pernah main downhill itu rata-rata umumnya pasti pernah jatuh kayak gitu. Kita nggak tahu jatuhnya gimana, tapi kan kita harus melindungi ya. Maksudnya tuh kita harus safety dulu gitu. Jadi ada baiknya sih kalian pilih yang MIPS kalau mau beli helm, jangan yang non MIPS ya. Dan kemarin nyari drop frame ini drop frame ini drop frame pro. Terus kemarin aku beli ini juga, beli di online, ini dari Fox. Ini jadi modelnya gini, yang ini black hitam Dove, terus yang ini kayak hitam clear gitu, jadi mengkilat. Sini ada logonya Fox kayak gitu. Terus ya begitu, di atasnya nih, ini penampakan atasnya, visornya kayak gini. Ini kemarin belinya tuh sekitar 2,7 juta, 2,6 sekian. Ya worth it lah, keren sih soalnya, aku suka. Jadi kan ada tuh yang Fox ngeluarin yang tanpa ininya nih, tanpa ininya, kayak Speed Frame Pro itu juga harga harganya di 2 jutaan, beda dikit sama ini. Jadi aku sekalian aja lah beli yang kayak gini. Cuman agak ngeri karena kan udah biasa pakai helm full face. Kalau ini kan nggak ada depannya buat nutupin rahang, mulut dan segala macam. Kalau yang Speed Frame ini nggak ada telinganya juga, jadi telinganya keluar kayak gitu, nggak ada proteksi telinganya juga buat kuping. Jadi aku suka yang kayak gini tuh. Aku saranin kalian punya yang kayak gini, gak usah beli yang Fox Flight helm batok, itu nggak berguna juga. Kalau kalian pakai yang kayak gini buat di jalanan juga masih oke, masih kelihatan kece kok, dan yang jelas pastinya lebih aman. Oke. Nah, yang terakhir nih, perlengkapan buat main sepeda yang wajib dipakai, bukan buat main sepeda doang ya, tiap hari aku pakai ini. Ini aku suka banget ini, sama GPS watch. Ini bukan smartwatch tapi ini GPS watch. Aku pakai Suunto Ambit 3 Peak yang Black Series. Nih, jam tangan ini dicas ya. Jadi kalau aku lagi main sepeda, ini sebenarnya bukan jam buat khusus sepeda gitu, bukan. Cuman ini jam khusus buat outdoor. Fitur-fitur outdoornya banyak banget. Jadi kayak triathlon, fitur outdoornya kayak ABC, altimeter, barometer kompas itu udah pasti. Terus kalau yang orang hobi sport kayak triathlon itu bisa di record di sini. Nah, kalau aku main sepeda aku pakai GPS-nya, terus mode cycling kayak gini nih. Ini kan ada running, cycling, run a route, full swim, open water, indoor training, mountaineering, alpine skiing, trekking, triathlon. Nah, itu tuh modenya kan udah banyak banget tuh. Jadi ini udah cukup banget. Jadi kalau main sepeda aku pakai mode cycling, terus dia nanti ngukur jarak. Sebenarnya juga bisa ngukur, selain ngukur jarak kayak gitu, dia terus ada tracknya nanti di display, itu ada tracknya. Sebenarnya selain itu dia juga bisa ini loh, bisa apa? Bisa apa ya? Kalau kita pakai HR beltnya, heart rate belt, yang dia bisa tahu, bisa nge-record detak jantung kita, terus kalori yang kebakar berapa. Dan ini tuh udah all rounder banget ini Ambit 3, dan ini badak banget ya. Aku recommended deh buat Suunto GPS-nya. GPS-nya juga oke, melesetnya paling sedikit, kurang dari 5 meter. Katanya gosipnya kalau Garmin punya GPS itu lebih presisi daripada Suunto. Ini udah lama banget aku pakai, jadi kalau aku lagi naik gunung, lagi traveling, lagi mana-mana tuh enak banget pakai ini. Udah semuanya deh pokoknya di sini. Lalu selanjutnya barang yang sering aku pakai waktu sepedaan itu yang nggak boleh ketinggalan juga adalah kamera GoPro. Ini GoPro Hero 3 Plus yang Silver Edition. Ini udah GoPro lama banget, GoPro jadul. Dan ini udah ketinggalan zaman ya, cuman dia nih bebel kayak gitu. Dulu punya ini tuh, beli ini tuh, ini GoPro pertama GoPro pertama aku, maksudnya ini aku beli tahun sekitar 2014 kayaknya ya, 2014-2015, harganya hampir 5 juta. Ini doang gitu. Jadi aku punya baterai terpisah yang kalau nggak salah third party-nya waktu itu mereknya AT&T kayak gitu tuh, sama chargernya juga, charger port. Nah, di sini
ada ininya apa tuh, chest strap. Jadi masangnya GoPro ini kan atasnya chest strap nih, atasnya chest strap, terus GoPro yang ntar di bawah gini, posisinya ke bawah bukan ke atas. Kalau ke atas ntar yang kelihatan handlebarnya doang, jadi kalau di bawah kayak gini tuh kelihatan tracknya tuh. Kalau dari samping penampakannya bukan lurus kayak gini, tapi harusnya begini nanti. Tapi sebenarnya aku juga belum gitu paham banget sih soal setting antara chest strap sama GoPro posisinya kayak gitu. Soalnya kan ini tuh yang aku lihat dari review dari temen-temen juga tuh kan susah memang kita pakai ngerekam footage dari pakai chest strap. Paling populer itu mereka pakai yang di helm mounting yang di helm, karena posisi chest strap ini kan kadang kita kan di sepeda itu kan kadang agak berdiri, terus kalau ada drop kayak gitu tuh kita jadi membungkuk banget ke belakang. Jadi ini kan sedangkan ininya hooknya ini kan tetap, kalau posisi kita berdiri itu nanti dia nggak kelihatan bagus gitu footage-nya. Nah begitu tuh. Karena GoPro Hero 3 Plus Silver Edition jadi udah ketinggalan fitur-fiturnya, ketinggalan teknologinya. Jadi aku upgrade ke GoPro Hero 9 Black. Ini dia. Ini barusan aku beli ya. Ini yang travel kit, bundlingnya buat travel kit. Jadi ada soft case-nya kayak gini. Isinya ini satu GoPro Hero 9 Black nih. Ini aku pakein wind filter gitu yang bulu-bulu kayak gitu tuh supaya ngurangin angin kalau kita lagi main sepeda kan bek kayak gitu kan suaranya. Jadi aku diplesterin aja ininya daripada beli casingnya itu harganya mahal banget. Nah ini waktu aku beli harganya tuh sekitar 6 juta lebih dikit, sekitar 61 atau 62 kayak gitu plus ongkos kirim. Aku belinya juga online. Terus aku beli lagi baterai cadangan ada 3 biji dari Telesin. Ini harganya sekitar 600 ribuan, dan ini butuh banget kalau punya GoPro, wajib punya ini kayaknya kalau aku. Tapi yang GoPro ini tuh belum pengalamannya belum banyak, baru berapa bulan doang makanya. Nah jadi begitu tuh yang ini. Tapi beda banget ya sama yang GoPro Hero 3 Silver kayak gitu. Fiturnya udah oke banget, hyper smooth, udah bisa 4K bahkan 5K, udah bisa pakai slow mo kayak gitu, udah oke lah. Terus dual LCD dan segala macam. Baterainya sih lebih boros ya. Terus ini udah waterproof, tahan air sampai 10 meter. Ya udah oke lah, cukup untuk saat ini. Kalau action cam yang pengennya satu lagi tuh yang itu tuh Insta 360 yang Twin Edition. Jadi kayak bisa muter kayak gitu gambarnya tuh, bisa kelihatan depan belakangnya. Kalau ini kan cuman depan, arah lensanya ke depan doang kayak gitu. Atau GoPro Hero 8 yang Max itu juga bisa ya, cuman kayak Insta 360 yang Twin Edition tuh lebih keren. Nah gitu deh. Tapi semuanya sih harus sesuaikan dengan budget dan kebutuhan ya intinya tuh. Nggak perlu merek ini, harus merek itu, kamera harus begini, peralatan dan segala. Yang penting tuh safety nomor satu. Itu nomor satu pokoknya, nggak tawar-tawar. Kalau soal brand, merek, nah itu sesuai dengan kesukaan dan budget yang tersedia. Oke. Intinya kamu harus beli barang itu, beli perlengkapan, beli peralatan itu sesuai kebutuhan kamu. Itu yang utama. Yang kedua, sesuaikan dengan budget kamu, karena itu bakal pengaruh banget. Yang ketiga, jangan gegabah. Kamu harus lakukan riset dulu, lihat dari review-review di YouTube atau di blog-blog orang internasional ataupun lokal. Tapi aku saranin sih bisa lihat di Pink Bike atau JMBN, Global Mountain Bike Network. Sekian dulu videoku kali ini, video gear check. Jadi video ini semoga bermanfaat buat kamu, buat buyer's guide atau buyer's choice kayak gitu. Sampai ketemu sama aku di video selanjutnya tentang sepeda, tentang jalan-jalan, tentang naik gunung dan segala macam. Kayaknya bulan ini kita bakal naik gunung gitu ya. Tapi semoga PPKM udah berakhir dan gunungnya udah pada dibuka. Semoga semuanya sehat-sehat aja. Itu yang paling penting. Tetap di rumah, jaga prokes, tetap rajin cuci tangan dan pakai masker. Ketemu lagi sama aku di video selanjutnya. Bye bye.